الحمد لله واحد العاطية صلاة والسلاما على خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد، وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin sidang jamaah maghrib menjelang Aisyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh untayan puji beserta syukur kita senantiasa selalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Qadir Rabbul Jalil. Allah merupakan pemilik negeri dunia dan juga Allah merupakan pemilik negeri akhirat, yang mana yang akan menjadi tempat tujuan kita yang kekal abadan dan abadi. Selanjutnya rahmat dan sejahtera senantiasa selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat rela mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan keluarga-keluarganya hanya demi untuk mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya demi untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil qiyamah kelak nanti. Kepada keluarga, sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, dan tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan juga ulama mu'tabar yang kami muliakan, guru kita bersama, Abu Imam Masjid yang kita cintai ini, kepada pengurus masjid dan juga kepada para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib menjelang Isya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya malam Sabtu kita mengikuti pengajian daripada guru kita bersama Al-Mukarram Tunku Husni Al-Luqman, karena ulun tuan talah tirau jamaah beliau man uronyo ban serap yang maklum apabila terdapat kekurangan di sana sini dari segi penyampaian yang kadang-kadang tidak bermanfaat, mohon adanya kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami, untuk senantiasa memaafkan segala kekhilafan dan kealpan daripada al-fakir secara pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika sedang duduk bersama dengan para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku sekalian, apabila
kalian melewati kebun syurga, maka rebutlah kebun syurga tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasul, di manakah kebun syurga tersebut? Rasul mengatakan, wahai sahabatku sekalian, kebun syurga di atas permukaan dunia ini ada dua. Yang pertama, majalisul ilmi, tempat-tempat menuntut ilmu pengetahuan agama. Yang kedua adalah hilqudz zikri, tempat-tempat di mana diadakan zikir-zikir, memuji, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebun syurga di atas permukaan dunia ini hanya ada dua. Yang pertama, majalisul ilmi, Masjid Jami Kota Luxmawe merupakan salah satu kebun syurga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini selalu ada pengajian-pengajian. Dan juga masjid ini yang selalu mengadakan zikir bulanan, zikir tahunan. Ini merupakan implementasi tujuan daripada kita semua untuk mendapat ridha dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh mulia, yaitu mana bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang luar biasa, satu-satunya manusia yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, panutan bagi seluruh para nabi, para malaikat, para anbiya dan para aulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan ini kita memperingati hari lahirnya Rasulullah. Kita juga memperingati hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghembuskan nafas terakhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin pula. Maka peringatan yang kita laksanakan sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama telah kita laksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal yang lalu. Seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia semua mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan khutbah. Di antara khutbah Rasulullah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mata sa'ah ya Rasulullah? Kapan terjadinya kiamat ya Rasul?" Sehingga Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, di saat engkau bertanya kapan akan terjadinya kiamat dunia ini, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat ini?" Sahabat menjawab, "Ya Rasul, yang telah saya persiapkan adalah ahabbuna ilallah wa rasuli." Ya Rasul, yang kalih-long persiapkan adalah cinta lon kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta lon kepada Rasulullah, kepada dron ya Rasul. Itu sudah saya terapkan dalam hati saya, dan itu sudah menjadi sebuah i'tikad, keyakinan kepada saya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menjawab,
menyonyan jawaban kata para sahabat lun ban Bandung, insya-Allah apa yang engkau cita-citakan, apa yang engkau mahabbah kecintaanmu, insya-Allah engkau akan mendapatkannya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dalam konteks cinta, mahabbah. Kecintaan katanya kepada sesuatu benda itu akan terjadi dengan apa yang kita ucapkan sehari-hari. Karena makna cinta itu akan terngiang-ngiang, akan terpikirkan selalu. Sebagaimana seorang pecinta bola. Kan kerana kalian dengku orang cinta ke bola dengku. Poh si tengah le malam ujian perak getem jak simpang put yang nonton bola. Itu tandanya apa? Cinta. Apalagi nak dengar derby kata bahasa, yang salah di depan tu. Kadang salah baris nak ada orang tu. Derby. Bola cukup lagak, poh le malam ujian getem tubit ngan kenderaan katanya untuk jak nonton bola tersebut. Kan hanjut. Man ustaz pun hanjut nonton bola hanjut. Atau nonton bolanya dunia itu yang perlai ke dunia. Tak dari akhirat anggapi. Seandainya semua umat manusia ini memuji Allah Subhanahu wa taala tamang dalam masjid mandum ibadah mandum, Allah suka? Tidak. Karena Allah memerintahkan kepada kita ada dua, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga perintah hablum minan nas, hubungan kita secara dengan sesama manusia. Bukti ante lahir kita yang so sambut menyorong kenjinakan bidan doktor spesialis, menyorong jamankan mablian. Begitu dimandikan kita pertama, siapa yang mandikan kita? Manusia. Kita ditahnik juga oleh manusia, dipakaikan pakaian oleh manusia, kita pergi sekolah dibimbing oleh manusia, orang tua kita pergi mengaji dibimbing oleh manusia, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mensalatkan kita? Manusia. Siapa yang memandikan kita yo? Golom na orang yang dah dengar nak cana meninggal semana gedro tanam gedro golom na. Semua kita membutuhkan orang lain. Maka Allah tidak menginginkan manusia ini hambanya selalu cinta kepada Allah, ibadah saja. Kita punya keluarga, Pak. Kita yo nak perumah, kita yo nak anak. Sekuat apapun kita beribadah di rumah Allah ini, kalau anak kita berhamburan di luar tanpa menutup aurat, kalau istri kita di luar tanpa menutup aurat, walaupun hanya di teras rumah, kita akan menanggung akibatnya. Karena kita menganggap hal sepele. Mereka rumah pergi diuk kerana berapa dengku. Ikrimah binah jalan lewat orang agam lain Honda kekerling han. Kerling dengku. Walaupun tanpa ada syahwat, tetap itu dosa. Orang kalian mau dosa, hang ke kalian pergi juga ke ledong. Orang yang menampakkan aurat jelas itu haram. Itu yang banyak terjadi sekarang, fenomenal. Tikui tengah tayo. Anak-anak kita sekarang, dia tidak keluar rumah, tapi dia bergentayangan di dunia maya. Sibuk dia dengan snap video, sibuk dia dengan TikTok, goyang-goyang draw juinan. Seluruh ijma' ulama mengatakan TikTok haram. Itu yang dah pegah benci ke Yahudi, ke Israel. Hana satu pun masyarakat Aceh yang mengatakan cinta kepada Yahudi, hana. Tetapi tidak langsung kita menghidupkan ekonomi Yahudi, ekonomi Nasrani yang kadang-kadang ekonomi itu tidak bermanfaat. Untuk dapat lahir WA pihak Yahudi,
Facebook piata Yahudi. Cuman tak cak manfaat. Tapi mau nyoba TikTok, itu tidak ada manfaatnya. Semuanya itu rugi. Dan banyak anak-anak kita yang sudah kita banggakan menjadi anak rumahan. Du'i rumah. Hana tebit dari warumah cok bubu pertama langkama. Dia berada di kamar, tetapi dia sudah mengelilingi seluruh dunia maya ini. Ini yang menjadi perhatian. Getanya tidro ayah tengku. Getanya tidro orang cik. Nana teban bandum di sini. Ini akan menjadi tolak ukur tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cinta kita kepada Rasul, punya orang cinta bola tetap laulai ke bola. Thom ente malam, padum kira-kira sukor ente malam, kira-kira thro akan taluk. 3 main bola te mepeng. Kontrak 3 main padum. Itanya li nonton bola sembahyang subuh tinggal. Selamatlah meramah kita seumur hidupnya. Yang kedua, cinta orang ke politik. Yang cinta orang ke politik, pak yang geduk. Seluruh kedai kopi yang dia duduki, dia memesan sebuah kopi dari pagi hingga sore hari. Di mulut dia yang ada masalah perpolitikan. Dari perpolitikan kampung, memasuki perpolitikan kota, provinsi, negara, bahkan dunia. Teta perintah ketua apa di kampung hai pakai. Kenapa? Karena yang nada sit salah gop. Yang nada kekurangan gop. Yang nada aib gop. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib manusia ini. Telah menutup aib hambanya, umatnya sesuai dengan permintaan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, baiknya buka aib umat long di dunianya ya Allah. Kenapa kita selaku manusia membuka aib-aib orang lain? Tayu hatogop. Tayu tak hatogop. Tayu tok batun telung tayu. Maka cinta kepada bola, dia akan bola dipikirkan. Cinta anak-anak kita kepada artis-artis, maka di kamar-kamar anak kita penuh dengan foto-foto artis. Tetapi apabila cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan dari baro urohame itamang malam Jumat sampai buno maghrib padum go akan melaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu yang paling bagus, hari yang paling mulia hari Jumat, dan hari Jumat merupakan amalan yang paling mulia kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padum go kana melaut. Nama 5 yang kadu menona jamaah masjid na selawat le sembayang lega kali 5. Menyo sembayang di rumah geruduk sajadah tanpa ada selawat. Macam mana kita mengatakan cinta kepada Rasulullah? Cinta yang diucapkan oleh manusia-manusia munafik yang cintanya hanya lahir di bibir, tetapi cintanya tidak ada dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita umatnya. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Rasul bertanya, wahai sahabat-sahabatku semuanya, tahukah kalian makhluk Allah yang paling mulia di atas permukaan dunia ini? Serentak para menjawab, ya Rasul, makhluk Allah yang paling mulia di atas permukaan dunianya adalah malaikat ya Rasul. Karena malaikat dari sejarah awalnya dunia sampai dengan saat ini belum ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjawab, malaikat mulia. Tetapi manusia lebih mulia daripada malaikat.
Malaikat tidak ingin kepada jabatan, malaikat tidak bermaksiat, malaikat tidak korupsi, wajar. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk berzikir, berzikir saja orang. Malaikat yang diciptakan untuk tarik nyawang, tugas yang tarik nyawang dari pun Nabi Adam sampai ke umat Nabi Muhammad, hantam pangkat. Malaikat yang catat kebaikan, selalu dia mencatat kebaikan tanpa ada kata-kata bosan. Begitu juga dengan malaikat yang mencatat amal kejahatan. Wajar. Dikarenakan kenapa malaikat tidak aku berikan nafsu, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia aku memberikan nafsu dan akal pikiran. Apabila manusia mampu mengontrol hawa nafsu dengan akal yang dia berikan, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, seandainya manusia tidak dapat mengontrol emosi hawa nafsunya dengan akal pikiran yang telah Allah berikan, maka dia akan menjadi lebih hina daripada binatang. Binatang melon wajar tengku. Pana takalan binatang pakai bajai menyoyum ino kamu hai binatang ino ciblo mimi yang membule-bule lagayan nan 20 juta nan 50 juta kayu mi ino cicim yang ji pegah haba padum kau yum cicim lungkalan dalam berita ada harga burung beo yang mencapai 2 miliar menghaji dengan Alfat wali kota tengku nyandonya. Di saat Allah ingin membuat manusia itu mulia, mulia tengku. Di saat Allah juga ingin membuat manusia itu hina, dia akan hina sehinanya. Baik ya ada. Ya tahan acan tagay nyo. Makin rip, makin meramah, makin mekarat. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki hambanya sebelum hamba ini diciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan rizki hambanya. Sebelum Allah sempurnakan rizki hambanya, Allah tidak akan mematikan hambanya. Menyegelam sempurna rezeki maksud yang naino na rezeki yang 1M, yang 2M, yang LM, karena model-model pegah M. Nya dah pegah 1 juta hana mungkin nengo. Mengenah rayut matang kalau lebih di nan peng dia. Walaupun kabe yang pelada pegah menyerta hitung dari pun kami capeng napeng M, walaupun tinggal bayar rekening 30 juta hanya urusan lain. Yang penting apa? Allah telah memberikan rezeki kepada kita sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mematikan kita sebelum Allah menyempurnakan rezeki-rezeki kita. Hang mati bezah ni. Menyebuno bengah mantang teblit anak mata kita yo. Mantang bisa membuka mata kita, yakin orangnya rezeki kita yang mantang nah. Tapi lon tengku hana dari bunuh bengah hana merumpah peng. Kesehatan itu rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia lebih menilai nikmat yang Allah berikan itu berbentuk materi. Materi itu. Seolah-olah kesehatan ini bukan rezeki. Kekuatan kita, keluarga, anak-anak kita yang membuat kita tersenyum bahagia. Tawa rumah pulih dengan takala anak anak takala cok yang rezeki nikmat tengku. Ente tawa tak tarik becak tanya tengku cecok Eropa adalah getakun tagai garing tengku. Garing getambai buah behubena. Acina tanya mbak urung-urung yang lebih rezeki tengku, yang napeng 5M 5M bar rekening tengku. Aci dah peduk garing hanya kepada oleh. Na undangan hakikah pajo kameng hanjit le, takut iek kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat, so bahagia tanya orang-orangnya. Maka sejauh mana manusia itu bisa mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, maka Allah akan menambahnya rezeki kepada hambanya. Maka malaikat salah satu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat nanti, manusia
malaikat tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidak lain aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Hana sebut malaikat hinan gore. Karena malaikat kagak tepu kualitas iman li Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak berpotensi ingkar kepada Allah. Manusia, syaitan, iblis berpotensi besar untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis, syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan iblis dan syaitan laknatillah tidak mau memberi hormat kepada Adam alaihi salam. Hang ketimbi hormat. Di saat Allah mengatakan fasjud li Adam, berilah hormat kepada Adam, iblis dengan kesombongannya mengatakan, ya Allah, mungkin Adam berasa pegat ya Allah, ilung ka Tuhan dalam syurga. Adam pegat dari tanah, sedangkan lentuan pegat daripada api. Apa yang lebih ganas ya Allah ketimbang tanah, dan apa yang lebih mulia daripada tanah? Han mungkin ya Allah. Makanya kesombongan sering membuat manusia itu terjerumus kepada jurang kemunafikan, bahkan sampai kepada kemurtadan. Bahaya Fir'aun tok dikarenakan embung dengku, sombong. Sesatnya Syekh Mirza Ghulam Ahmad, sesatnya Muhammad bin Abdul Wahab, dikarenakan mereka saking cara memproklamirkan dirinya menjadi nabi. Supaya salah uri samping niku. Makanya manusia yang berada di samping dan di belakang kita itu belum tentu semuanya teman kita. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menilai lisannya, tetapi Allah hanya beri kekuatan untuk menjaga hati daripada manusia. Jangankan untuk membaca hati teman karib kerabat kita, ate perumohongan hana doh lah miteo. Apalagi untuk bisa membaca hati orang lain. Makanya hati-hati dalam berjalan, karena tidak ada teman yang kekal abadan dan abadi di atas permukaan dunia ini, hanyalah amaliyah kita. Yang kedua, sahabat menjawab lagi, ya Rasul, kalau bukan malaikat tentu para nabi dan rasul. Nabi dan rasul memang mulia karena mereka diutus oleh Allah ke permukaan dunia ini untuk membawa risalah kepada umat-umat mereka. Tetapi ada lagi yang lebih mulia, sehingga para sahabat berkata, ya Rasul, kalau bukan malaikat, kalau bukan rasul, apakah kami ini ya Rasul? Tergolong kepada manusia-manusia ataupun makhluk-makhluk yang paling mulia. Di situ Rasul terdiam sejenak. Nero imata Rasul, nekalan wajah sahabat satu demi persatu, sehingga Rasul nekun, wahai sahabatku semuanya, kalian merupakan makhluk yang paling mulia. Kalian hidup bersama denganku, kalian beribadah denganku, kalian makan bersama denganku, kalian beriman bersama denganku, bahkan kalian semuanya rela mengorbankan harta, nyawa, keluarga, semua demi agama Allah Subhanahu wa taala, risalah yang aku bawa ini. Tetapi ada satu lagi makhluk yang paling mulia, yang mana mereka akan hidup di akhir zaman. Setelah aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan hidup jauh sangat denganku. Mereka tidak pernah melihat wajahku, kata Rasul. Mereka tidak pernah duduk denganku. Mereka tidak pernah berbicara denganku, apalagi makan salat bersama denganku. Tetapi mereka yakin akan agama yang aku bawa ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
maka hari ini aku sangat mencintai mereka, wahai sahabatku. Mereka adalah ikhwani. Yang ketanya, mana yang nak terdalam? Yang kembali kepada masing-masing individu ketanya. Rasul cinta kepada ketanya, Rasul sayang kepada ketanya. Orangnya buktikan bahwa kita cinta kepada Rasul. Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di sini semua, Pak. Hana yang jet tamang syurga dengan ibadah rohana, Pak. Jauh sahabat-sahabat Rasulullah dalam teror Abu Lahab. Riak sembayang jamaah dengan Rasulullah. Itanya malam tenang na motor Fortuner di rumah lontet aja. Maka jauh sekali, sangat-sangat jauh cinta kita dengan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Tetapi Rasul lebih mencintai kita. Buktikan hari ini. Berbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat dan juga malam Jumat. Yang malamnya yang paling enggak ibadat yang kenyanu. Lagi kita tengok tajak warap. Teruk Madinah, baik yang baca Quran belului nan kan hanjut. Baik yang mengucap tasbih belului nan di kota Madinah, karena di situ ada makbarah, makam manusia paling mulia. Perbanyaklah selawat di kota Madinah. Entetuk kota Mekah baru perbanyak zikir talbiyah setiap hari, membaca zikir subhanallah walhamdulillah. Tetapi di Masjid Nabawi di kota Madinah yang perlu kita datang selalu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abi Bakar, assalamualaikum ya Umar. Mereka merupakan makhluk-makhluk mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Satu orang Rasul, dua orang sahabat yang telah Rasul jamin syurga kepada dua sahabat tersebut. Dibnan cinta Nabi ketanya. Mana lagi yang membuktikan Rasul cinta ketanya? Di saat Rasul sampai nyawanya digar-garah, di saat Rasul ingin dicabut nyawanya, malaikat Jibril berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, "Ya Jibril, sebagaimanakah persiapan untuk penyambutan diriku?" Getanya Rasul menang. Seandainya Jokowi teruk kena, kan getanya kiban persiapan bandara Meliku Saleh kabereh mendum. Yang foredor, pansur penembak kabereh. Ka Rasul. Man di presiden asal kali pahra kajut. Perkara ilikun untuk perti-perti kabinet menteri untuk kena dengan motor-motor lain, urusan lain. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, seluruh pintu syurga terbuka, pintu langit terbuka semuanya untuk menyambut roh yang paling mulia, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apakah Rasul senang? Gekul Jibril Rasulullah. Jibril menyolagannya penyambutan terhadap lun kiban umat-umat lun. Itu yang tinggal tu. Bang katai kapal tu nak tinggal ke pelanah mentai likut. Pelanah tinggal gitu. Yang penting lun kalau pah ke Dubai ni kan. Yang penting lun selaku pimpinan tertinggi kalau pah le luar negara ke pelanah tinggal di sana. Tapi tidak dengan Rasulullah, itulah tanda cinta. Sehingga Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril, kiban Jibril. Sehingga Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, innal jannata muharramun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan aku haramkan syurga ini ya Muhammad, hatta tadkhulu ummatuka. Sebelum umat gata tamang Muhammad lung haram mandum syurganya ke umat-umat lain. Ente tak dengar lepi tengku, lepi. Hai tanya pun tamang syurga. Berarti kita tergolong kepada umat VIP. Tetapi pernah tergambarkan menyesompat han lewat titik Siratul Mustaqim, maka umat Muhammad pun lan neraka ajit. Itu kan mangat mentang lam syurga tanya pun
Berarti yang han lewat titik siratul mustaqim, maka umat Muhammad yang pertama akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kita di sana adalah siapa? Syafaat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti selanjutnya, yo karena mentang suasana maulid. Bukti selanjutnya, watai tinggal 5 minit tu. Kau haju yo. Bukti selanjutnya, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal datang Jibril bersama dengan malaikat Israel pencabut nyawa. Manusia yang tepa pajan ajal meninggal cuma Nabi, lain maduh hana tepu. Hana tepu maduh. Sehingga datanglah Jibril masuk bersama Israel. Jibril menyampaikan, ya Muhammad, Allah memberi pilihan kepadamu. Kamu akan menjadi kekal di dunia ini atau bersama dengan Allah. Rasul mengatakan, saya memilih bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mempersilahkan, ya Israel, silahkan cabut nyawaku. Perlahan demi perlahan malaikat Israel mencabut nyawa ruh manusia paling mulia sampai kepada dada. Rasul nebunyikan suara sakit. La ilaha illallah, innal lil mauti sakarat. Tidak ada sakit selain daripada sakitnya kematian. Sehingga Nabi kita yang, ya Israel, tak ketat lagunya. Sehingga Israel berkata, Muhammad, dari pun long tarik nyawang manusia pertama Adam alaihi salam sampai dengan uronya Muhammad, hana yang long tarik lebih lembut 70 kali lembut selain ruh drone ya Muhammad merupakan ruh yang paling mulia. Memunyo Nabi 70 ke kage peringan sakit tengku. Munyo tanya hana ke peringan tengku. Jadeh lama jinyo tuam tum. Cuma ilah nalung kalan urang dah radih mati tengku nalung kalan. Munyo tanya bawa kampung Cina tanya. Punyo lagi kan na tam tum atah na takala nya pegah tak dengar mentang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ajalnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul berdoa, ya Allah, timpakan seluruh sakit sakratul maut ini yang akan dialami oleh seluruh umatku, ya Allah, timpakan kepadaku. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pada sakratul maut cukup sakit Nabi. Nyan tu ruh lepi cubit luar biasa. Dan gecok ija yang basah oleh Aisyah gepuduk baulai Nabi, belum 1 menit sudah mengering kain basah dumna tuum ke tampung tarik nyawang neo Rasulullah mentang nak terol neo semuanya hingga di saat nyawa Rasulullah keluar, kepala Rasulullah begitu panas. Gecok le Aisyah ijalingku gepudu le gepudu tole gecok le gepudu le tole dumna doa Rasulullah diterima untuk ditanggung supaya tengok bek sakit sakratul maut sehingga keluar seluruh lingat di seluruh kujur tubuh Nabi Muhammad. Bedah Aisyah gelap ngenjaro Nabi. Tanya le sahabat, ya Aisyah bek ngenjaro Nabi pakan han ngenjaro gata ya Aisyah. Aisyah mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, hana jaro yang lebih lembut, yang lebih mulia ke jaro Nabi. Jaro tanya apa yang kata mendum. Tidak ada tangan yang lebih mulia selain daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menghembuskan nafas terakhir dan ada para sahabat yang berdoa kepada Allah, ya Allah, nebutakan mata lun ya Allah. Sesudah Rasul tiada, tadi saya melihat dengan mata ini Rasul engkau tarik nyawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Be'na lungkalali makhluk-makhluk lain supaya mata lebih mulia, biarlah mata ini terakhir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah butakan mata sahabat Rasulullah. Dimnan cinta sahabat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawaban ada pada kita sendiri. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.